Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SMAN 10 Semarang, Bapak Dr. Andes Sukirna, yang kami hormati, Bapak Ibu serta karyawan SMAN 10 Semarang, serta teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato mengenai COVID-19. Hadirin yang berbahagia, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disebut SARS-CoV-2 dan menyebabkan Coronavirus Disease 2019 yang biasa disebut COVID-19. Apa saja sih COVID-19? Gejala-gejala COVID-19? Mari kita bahas satu-satu. Gejala umum berupa demam lebih dari 38 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit, atau pernah merawat atau kontak dengan penderita COVID-19 itu, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat dipulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%. Namun, bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah menyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 karena apa? Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau bisa disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau sebagian segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari si penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini.
Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang bisa disebut droplet tadi, yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin. Saat ini WHO telah menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Seringkali kita mendengar bahwa apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Jawabannya adalah tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak fisik dengan tetesan kecil yang biasa disebut droplet tadi dari saluran pernapasan. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasikan masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasikan bahwa seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dan wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah: yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran serta stamina agar tubuh tetap sehat, prima, dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Jangan dengan menggunakan telapak tangan. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau bagian segitiga wajah. Yang kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Yang ketujuh, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kedelapan, hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Yang kesembilan, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah atau berbicara yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.